Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 27. Putrimu, Anda sepertinya sudah salah mendapat informasi. Wu Chen besar di kota Qingshui. Chung Li berbicara dengan wajah yang masih dengan keterkejutan. Sedangkan Wu Chen dia lihat juga tidak mampu berkata-kata. Si alien menarik lengan pakaian Chung Li. Kakak Li, aku mendengar Yu Yun dan Wu Chen membicarakan asal kelahirannya. Dia memang dari sana, ucap si alien teringat kembali saat malam terakhir mereka berburu bersama. Dia tidur lebih dulu, tetapi masih sempat mendengar percakapan Wu Chen dan Yu Yun. Semua orang menatap Wu Chen saat ini, berharap pemuda itu membenarkan perkataan si alien, namun pemuda itu justru tersenyum kecut. Aku memang dari benua tengah, tapi tidak mungkin seorang pangeran. Kalian tidak perlu mendengar ucapan putri gila ini. Putrimu dengan santai mengitari tubuh Wu Chen, dia tersenyum dan sedikit mendekatkan wajah pada pemuda itu. Wanita yang merawatmu pasti bernama Wu Ning. Wanita pelayan dari keluarga Wu, dia membawamu kabur saat pamanmu Yingkong membantai anggota keluarga kekaisaran untuk merebut tahta. Kalau tidak salah dia dan suaminya meminta bantuan sekte tempat ayahmu pernah berlatih. Sejauh ini, ada beberapa informasi yang dirasa oleh Wu Chen sama seperti cerita neneknya. Hanya saja, informasi dari neneknya sedikit berbeda. Wu Chen semakin gelisah saat mendengar penjelasan dari Putri Mulian. Tapi anehnya, kau seharusnya tidak diperbolehkan berkultivasi. Mereka mengatakan, kau akan menjadi monster iblis sepenuhnya. Apapun pilihan yang diambil, Pangeran Ying Chen akan tetap kehilangan mahkotanya. Putrimu terus berbicara, sedangkan Wu Chen mendengarkan dengan ekspresi tegang. Tubuhnya sudah hampir dipenuhi oleh sisik-sisik keras dan rambut yang terus memutih. Dia juga sudah mengetahui kalau kedua bola matanya akan berubah biru jika menggunakan ki monster dari kedua temannya. Perkataan berikutnya yang kelar dari mulut putrimu membuat jantung Chung Li dan si alien hampir berhenti. Teman-temanmu sepertinya dapat dipercaya, kenapa kau tidak mengatakan pada mereka jika kekuatan dan sumber kehidupanmu berasal dari kristal roh monster kera naga? Tidak, itu tidak mungkin. Iblis kecil kami adalah manusia, dia bukan monster iblis. Perkataan putri pasti tidak benar. Chung Li berusaha menolak kenyataan, walau batinnya mengatakan kalau semua itu benar. Aura monster dari tubuh Wu Chen sangat pekat. Dia bahkan tidak tahu tingkatan monster dengan aura seperti itu. Sementara itu si alien dengan wajah pucat mendekat pada Wu Chen. Chen, apa semua itu benar? Tanya gadis itu lirih. Wu Chen dengan napas berat memberi sedikit anggukan, tetapi inti monster apa yang dalam tubuhku, aku tidak mengetahuinya. Si alien menghela napas panjang, di balik cadarnya gadis itu tersenyum, aku tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh putri, bagi kami, kau adalah Wu Chen, iblis kecil dari Qingshui. Bahkan jika kau menjadi monster iblis sekalipun, kau tetaplah sahabat kami. Itu benar, walau aku tidak percaya yang dikatakan oleh putri, kau tetaplah iblis kecil kami. Chung Li mendekat dan menepuk pundak Wu Chen, perkataan yang keluar dari kedua mulut temannya membuat peda itu terharu. Wu Chen kemudian menoleh pada putrimu, dia meraih kedua pundak gadis itu. Apa maksudmu dengan kera naga? Putrimu tersenyum penuh arti, kalian pasti sudah tahu jika tingkatan monster tertinggi di 4 benua adalah monster iblis tingkat 9. Tapi di benua timur, ada monster dengan tingkat naga, masing-masing monster memiliki kesadaran dan kecerdasan layaknya manusia. Konon mereka bisa berubah menjadi manusia jika sudah mencapai tingkatan tertentu. Sekarang perlihatkan padaku elemen es milikmu, ujar putrimu yang sangat penasaran dengan kekuatan Wu Chen. Di tubuhku hanya ada kristal roh dan inti api, tidak ada inti es, balas Wu Chen dengan rat masih tidak percaya. Putrimu mengerahkan jari telunjuk tanda tidak setuju dengan ucapan Wu Chen. Aku sudah melihat wajah aslimu, apalagi kau memiliki banyak rambut putih. Jelas kau memiliki kekuatan elemen es. Putrimu terus melanjutkan penjelasan yang membuat Wu Chen dan 3 orang lainnya semakin pusing. Tingkat naga hanya memiliki kristal roh, tidak memiliki inti elemen. Sebut saja ular naga, harimau naga, atau beruang naga, semua hanya memiliki kristal roh. Tetapi ukuran kristal rohnya jauh lebih besar dari monster iblis biasa. Gelagat Wu Chen semakin buruk saat mendengar penuturan putrimu, semua yang dikatakan oleh gadis itu hampir benar sejauh yang diketahui pemuda itu.
Sekarang kau mempercayaiku Pangeran Ying. Seru gadis itu mengagetkan Wu Chen. Putrimu lalu duduk dan menceritakan kisah tentang kemunculan kera naga di benua tengah. Sebelum ayahku naik tahta, dia adalah pangeran yang tidak bisa diam, mengembara ke benua tengah untuk mencari pengalaman. Di sana dia bertemu dengan ibuku, lalu saat usia kakakku 5 tahun, 20 tahun yang lalu. Suamiku, apa itu? Tanya seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi mungil dalam pelukan. Dia melihat ke langit di siang hari, muncul satu lingkaran rune sihir besar yang menutupi seluruh ibu kota Kekaisaran Ying. Saat itu musim panas, tetapi mendadak ibu kota turun hujan salju. Semua orang keluar dari dalam rumah menatap ke arah langit dengan perasaan cemas dan ketakutan. Muaang, yang merupakan pangeran yang tengah menyamar menjadi kultivator liar bergegas, merayu putri pertamanya dan istrinya yang menggendong Mulian menjauh dari lingkaran sihir. Sembari terbang membawa kedua putri, suami, dan istri itu menoleh dan melihat monster berukuran besar turun dari lingkaran sihir. Seekor monster kera dengan bulu-bulu putih di beberapa bagian tubuh, serta sisik-sisik seperti sisik ikan di bagian depan tubuhnya. Makhluk itu memiliki sepasang sayap besar, dan juga tanduk seperti tanduk kerbau serta mata berwarna biru. Groar, gelombang suara dari raungan monster itu memekakan telinga, kultivator tingkat bawah dan manusia biasa. Gendang telinga mereka pecah hingga mengeluarkan darah. Ah, menjerit menahan sakit di kepala, banyak penduduk kota yang terhuyung-huyung dengan menutup kedua telinga. Oh dewa, monster apa itu? Keluh istri pangeranmu dengan menggendong bayi mungil dalam pelukan. Dia yang merupakan kultivator tingkat bumi bahkan merinding saat mendengar raungan monster iblis itu. Kedua putri Kekaisaran Ying menangis ketakutan, mereka beruntung memiliki orang tua yang cukup kuat untuk memberinya perlindungan dari gelombang suara monster. Mata ibu Mulian beradu pandang saat monster iblis itu menatap mereka yang terbang di atas kota untuk pergi menjauh. Monster itu mengangkat satu tangannya, beberapa kristal es tajam berukuran besar terbentuk. Makhluk itu memiliki elemen es. Seru ibu Mulian memperingatkan suaminya. Muaang langsung berbalik dan menyerahkan putri pertama pada istrinya. Dia langsung membuat perlindungan dari serangan monster kera naga. Pria itu memutar kedua lengan lalu membentuk beberapa segel jari di depan dada. Istri pangeranmu merasa kalau suaminya tidak akan sanggup menahan sendirian. Kekuatan dan aura monster itu belum pernah dirasakan oleh kultivator di 4 benua. Wanita itu segera membantu dengan mengalirkan energi ki-nya ke punggung suaminya. Ledakan besar terjadi saat kristal-kristal es membentur tabir pelindung yang dibentuk oleh pangeranmu. Mereka terdorong jauh hingga ke permukaan tanah, beruntung tabir pelindung tidak sampai hancur. Pangeran dan istrinya terbatuk mengeluarkan darah, tangis kedua putri mereka semakin kencang. Cepat pergi dari sini, aku akan melindungi kalian bertiga. Pangeranmu naik ke atas atap bangunan dan melihat beberapa orang kuat di ibu kota. Kekaisaran Ying datang mendekati kera naga. Kera naga mengepakkan sayap, angin kencang disertai dengan hujan salju membuat pandangan menjadi kabur. Dengan kedua matanya, pangeranmu melihat orang-orang ranah langit dan jiwa jatuh berguguran saat melawan kera naga. Dia yang hanya ranah bumi puncak bagaimana mungkin akan berani menantang monster iblis itu sendirian. Kera naga terbang dan menangkap kultivator yang jatuh saat melawannya, beberapa orang berhasil selamat. Namun ada juga yang tertangkap dan dilahap oleh monster itu. Monster itu sekali lagi meraung, kali ini raungannya terdengar lebih keras dan membentuk banyak kristal yang mengarah ke permukaan. Boom! Hujan kristal es memporak-porandakan ibu kota, mayat-mayat manusia bergelimpangan di mana-mana. Monster iblis itu kemudian tertawa keras, yang lebih mengejutkan lagi. Makhluk itu ternyata bisa berbicara, hahaha, seperti yang mereka katakan. Manusia-manusia di sini sangat lemah, aku akan memakan kalian semua hingga aku bisa bertransformasi dan mendapatkan tubuh manusia. Manusia yang sudah ketakutan semakin panik saat mendengar perkataan kera naga. Mata monster iblis itu kembali melirik ke arah istri pangeranmu yang tengah membawa kedua putrinya. Wanita itu merinding saat merasa ditatap dari kejauhan oleh monster iblis tingkat naga. Istriku cepat pergi dari sana. Pangeran berteriak dengan panik dan sangat ketakutan. Dia langsung terbang secepat yang dia bisa. Tetapi monster iblis itu jauh lebih cepat walau tubuhnya berukuran sangat besar. Calon permaisuri kekaisaranmu itu dengan panik membuat tabir pelindung, walau dia merasakan kematian sudah di depan mata.
Mulut monster itu terbuka lebar saat ibu dari Mulian berusaha menghindar dalam kepanikan. Tetapi monster itu terlalu cepat. Tabir pelindung yang dia bentuk hancur dengan mudah. Dia menatap suaminya seolah-olah itu pertemuan terakhir mereka, sementara itu pangeran berusaha memberikan serangan ke tubuh monster. Tetapi serangan pria itu tidak menghasilkan apa-apa. Bagi monster itu, serangan dari pangeranmu seperti air hujan yang menetes di tubuh manusia. Sesaat sebelum berhasil melahap ibu dengan dua putri itu, satu pukulan energi berbentuk tinju menghantam telak tubuh kera naga. Monster itu berhasil dihempaskan ke permukaan tanah. Roar! Monster itu meraung sambil mengembangkan kedua sayapnya lebar-lebar. Siapa yang berani membokongku? Ucap monster itu dengan suara lantang, membuat bulu kuduk orang yang mendengarkan merinding ketakutan. Pangeranmu menatap punggung seorang pria yang tengah melayang di udara. Pria itu mengenakan jubah kebesaran dengan corak warna keemasan. Jubah pria itu bergerak-gerak tertiup angin. Pangeranmu menatapnya dengan penuh kekaguman. Aura agung dan karisma orang itu benar-benar sangat kuat. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.